memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmed Taufan selaku moderator dan rekan-rekan saya Evan Aidin, Andi Abrar Aldiansyah, Muhammad Azam Sapruddin, Nur Isra Dwi Putra, Karisa Firdaus Salsabila, Alifia Rahmadani, Alifa Putri Nadira, dan Meili Veloksia. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, pernahkah kita menyadari bahwa makanan yang kita cicipi sehari-hari sebenarnya tidak sesimpel yang kita pikirkan? Di balik sebuah hidangan, kita tidak hanya berbicara tentang kelezatan rasa, tapi juga harus memperhatikan aspek manajemen finansial, seperti kalkulasi biaya, nilai fungsional dari kandungan gizinya, hingga nilai historis atau sejarah percampuran budaya di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah menyusun sebuah hidangan ideal yang mengombinasikan unsur lokal dan global. Menu hidangan ini terdiri dari lumpia sayur sebagai makanan pembuka yang membangkitkan selera. Kemudian soto Banjar dan nasi putih sebagai makanan utama. Puding coklat sebagai penutup, serta Thai tea sebagai minuman. Melalui presentasi ini, kami membedah bagaimana keempat menu tersebut diproduksi secara teknis, bagaimana analisis biaya dan penentuan harga jualnya, agar mendapatkan keuntungan yang rasional, serta manfaat gizi dan akar sejarah dari masing-masing hidangan. Untuk pembahasan pertama mengenai standarisasi resep dan teknis pembuatan menu-menu hidangan akan disampaikan oleh rekan saya, Andi Abra Aldiansyah. Kepadanya, saya persilahkan. Gula 1 sendok teh, tepung terigu 2 sendok makan, air 3 sendok makan, dan minyak kelapa sawit. Alat utamanya ada wajan, kompor, pisau koki, food chopper, wadah air, pengiris, dan mixer. Cara membuatnya: pertama, iris tipis kol dan wortel. Setelah itu cincang bawang putih. Buat pasta perekat dari tepung dan air. Tumis bawang putih hingga harum. Masukkan wortel, masak hingga 2 sampai 3 menit. Disusul dengan kol, toge, dan bumbu. Setelah sayur layu dan air menyusut, dinginkan. Ambil kulit lumpia, lalu isi 2 sampai 3 sendok makan sayur. Lalu lipat dan gulung dan rekatkan dengan pasta tepung. Goreng hingga kuning keemasan. Menu 1, appetizer. Vegetable spring rolls. Main ingredients: spring roll wrappers 30 sheets, cabbage 1 kg, carrots 500 grams, bean sprouts 200. Total modalnya 61.200. Perkiraan hasil dan keuntungan. Perkiraan lumpia yang dapat dihasilkan dalam 30 lembar. Perkiraan harga seporsi adalah 44.000. Perhitungan penjualan 30 kali 4.000 sama dengan 120.000. Perhitungan keuntungan 120.000 dikurang 61.200 sama dengan 58.800. Keterangan total modal sama dengan 61.200, hasil penjualan sama dengan 120.000, perkiraan keuntungan sama dengan 58.000. Makanan kedua yaitu soto Banjar. Bahan utama: ayam 2 ekor, bihun 2 bungkus, modal 307.000. Perkiraan hasil dan keuntungan. Perkiraan 2 ekor ayam dapat menghasilkan 20 porsi. Perkiraan harga per porsi adalah 30.000. Perhitungan penjualan 20 kali 30.000 sama dengan 600.000. Perhitungan keuntungan 600.000 dikurang 307.000 sama dengan 293.000. Keterangan total modal 307.000, hasil penjualan sama dengan 600.000, perkiraan keuntungan sama dengan 293.000. Coklat puding. Total modal 154.000. Hasil perkiraan dan keuntungan. Perkiraan bahan dapat menghasilkan 33 cup puding coklat. Jual harga per porsi 6.000. Perhitungan penjualan 33 dikali 6.000 sama dengan 198.000. Perhitungan keuntungan 198.000 dikurang 154.000 sama dengan 44.000. Total modal adalah 154.000, hasil penjualan sama dengan 168.000, perkiraan keuntungan sama dengan 44.000. Sejarah lumpia sayur. Lumpia merupakan produk hibrida budaya yang mempertemukan tradisi dinasti Jin Tiongkok dengan kearifan lokal Jawa, Semarang. Di negara asalnya, lumpia dikenal sebagai chunbing atau kue musim semi, yaitu adonan kulit gandum tipis pembungkus sayur hasil panen pertama yang disajikan saat Spring Festival. Asal-usul nama spring roll. Komoditas ini bertransformasi ke Semarang pada abad ke-19 ketika seorang imigran Tionghoa, Zhou Daiyo,
berkolaborasi dan menikah dengan seorang wanita pribumi, Mbok Wasilah. Perkawinan tersebut meleburkan resep asli yang tadinya menggunakan daging babi, menjadi varian halal menggunakan ayam atau udang dan bumbu manis khas Jawa. Evolusi menjadi lumpia sayur, kol, wortel, tauge merupakan bentuk adaptasi bahan pangan yang murah, universal, dan mudah diakses di seluruh penjuru Nusantara. 2. Sejarah Soto Banjar. Soto Banjar adalah bukti nyata kejayaan Kesultanan Banjar sebagai pusat pelabuhan perdagangan rempah dunia internasional pada abad ke-14 hingga ke-17. Secara etimologi, istilah soto diserap dari kuliner Tionghoa peranakan caudo atau cioto, sup jeroan berbumbu rempah. Suku asli Banjar mengadopsi konsep sup berkuah ini, namun mengadaptasi bumbunya dengan serbuan rempah kering, kayu manis, cengkeh, kapulaga, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat, India. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Rangkaian menu yang disusun, mulai dari lumpia sayur, appetizer, soto Banjar dan nasi putih, main course, puding coklat, dessert, hingga Thai tea, beverage, telah memenuhi standar pemenuhan gizi yang seimbang, mencakup kebutuhan karbohidrat, protein tinggi, lemak nabati, serta vitamin dan antioksidan yang baik untuk tubuh. 2. Berdasarkan analisis finansial dengan menggunakan metode target food cost sebesar 35%, seluruh menu memiliki nilai keekonomian yang tinggi dan kompetitif di pasar menengah. Margin keuntungan yang dihasilkan berada pada perputaran yang aman untuk menjaga keberlangsungan operasional usaha kuliner. 3. Integrasi menu tradisional, soto Banjar dan lumpia, dengan menu modern yang populer di kalangan masyarakat, puding coklat dan Thai tea, menciptakan daya tarik visual dan variasi rasa yang berpotensial untuk menarik berbagai segmen konsumen. Latar belakang, Nusantara, dan juga menunjukkan sampai di kesimpulan. Nah, mari kita uji terkait apa yang kalian sudah buat. Dan pertanyaan saya sebelum kita mulai, mana perbedaan antara makhluk dan memperbedakan dan makhluk yang sudah kalian lakukan? Karena di latar belakang sudah dijelaskan perbedaan terkait dengan visi dan mengekspresikan di dalam kalian praktekkan hari ini. Hubungan antara MAPEL IPS yang itu kami memasukkan materi sejarah dari kuliner yang hidangan yang kami sajikan hari ini. Alasan utama yang menurut saya hubungan dari antara makalah sejarah dengan hidangan ini, yakni setiap hidangan pasti memiliki nilai-nilai sejarah, meskipun itu merupakan hidangan yang termasuk modern maupun yang tradisional. Dan menurut kami itu adalah sebuah hal yang patut disertakan dalam penulisan makalah agar konsumen juga tidak hanya merasakan hidangan yang kami sajikan, namun juga bisa lebih mendalami mengenai makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam hidangan yang mereka makan. Di materi kelas bahwa kondisi sesati itu adalah nama lain daripada padi dan merupakan cikal bakal nanti munculnya nasi. Dari kata nasi, kalau bahasa nasi sehari-hari kita paham, tapi harus kita tahu dulu story of food-nya ini apa, orang story-nya apa. Itu seperti kalimat kiasan untuk orang-orang agar tidak boleh berlebih makan, tetapi memerhatikan pasokan makanannya lebih dari 1 minggu, setidaknya lebih dari 1 minggu 1.300 kali 7 satu hari mas saja 1.300 kalori satu hari. Kalau lebih boleh 1.400 untuk lemaknya, supaya pasokan energi bisa untuk jogging, olahraga, dan aktivitas fisik lainnya. Boleh orang makan lebih dari 1.300 kalori, namun pasokan lemaknya harus juga diperhatikan, karena ada sebutan lain untuk orang-orang yang berlebih pasokan lemak dalam setahun. Orang itu bisa disebut obesitas. Obesitas dapat menyebabkan sakit jantung dan bahkan sampai diabetes. Pembelajaran didapat dari Pak Safwal sendiri. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti ujian praktek dan kerja keras kalian memasak dan membuat laporan. Nah, laporannya juga sudah bagus terlihat, cuma masih ada tambahan sedikit ya tentang prakarya. Saya cari-cari tadi di sini tidak ada prakarya, cuma ada cara pembuatannya. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan seperti cara pembuatan lumpia, teknik pengolahan apa yang digunakan dalam membuat lumpia. Nah, teknik pengolahan apa itu nak? Kalau
membuat lumpia? Hah? Di frying. Di frying pan, di pengolahan dengan menggunakan minyak banyak. Ya, Oh, di selam. nah, mungkin perlu dimasukkan di laporannya. Nah, terus Ya. soto Banjar juga teknik pengolahan yang dipakai dalam pengolahan soto Banjar apa? Adakah? Di mana? Oh, di luar-luarnya ada. Oh, ya. Teknik pengolahan yang digunakan untuk mengolah soto Banjar ya Tanpa teknik apa? Merebus di boiling. Nah, itu ditampilkan. Terus yang kedua ini tentang makanan pembuka, lumpia sayur. Nah, di sini perlu ditambahkan juga pengolahan sayuran. Nah, jadi sebelum lumpia sayur di sini kalian masuk pengolahan sayuran titik 2 lumpia sayur. Nah, terus seperti soto Banjar masuk di pengolahan apa nak? Pengolahan daging ya, pengolahan daging. Terus kalau agar-agar apa kan? Puding di? Puding. Pengolahan? Puding. Agak-agak. Pengolahan apa itu? Sereal ya. Sereal. Sereal ya. Karena puding karena pakai apa itu? Pakai terigu kan dia dari sereal ya. Oh, pengolahan sereal ya. Terus ada juga buras apa itu? Ketupat di? Nah, ketupat juga perlu dimasukkan bahwa ini termasuk pengolahan sereal ya. Oh, iya. Terus yang halaman terakhir ini saya baca-baca yang poin 4 ini kenapa ada begitu? Sebaiknya dihilangkan saja. Nah, ini seperti poin 4 kesimpulan itu sebenarnya apa yang kalian tulis di atas dimasukkan di kesimpulan. Jadi seperti biayanya dimasukkan di sini, biaya ternyata dalam pengolahan soto Banjar dengan modal begini dapat keuntungan begini. Nah, begitu dikasih masukan di sini. Tidak perlu dimasukkan seperti jika kalian masih membaca sebagai penulis aku ingin berterima kasih. Seperti istilahnya curhat itu, curhat. Toh, tidak perlu dikasih masuk itu. Ya, dari kesimpulan itu isinya tentang apa yang kalian tulis di sini baru dimasukkan ke dalam sini ya. Seperti yang kelima juga terakhir dari saya bukan kita. Maksudnya apa ini? Terakhir dari saya bukan dari kita. Yang poin kelima. Hening Mohon dulu, maaf. Pak. Terakhir dari saya, Ya. bukan dari kita. Ya. Mohon maaf kalau kita banyak berbuat salah. Kita berjanji akan berubah ke depannya dan menjadi lebih baik daripada Ya. yang kemarin. Iya. Nah, masuk di kesan-kesan di, ya masuk di kesan-kesan bukan kesimpulan. Ya kesimpulan itu yang apa yang kalian tulis di dalam sini. Jadi tidak perlu dimunculkan sini.